Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama naikkan rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami selalu menerima anugerah yang baru Tuhan dari-Mu Tuhan. Keselamatan yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan. Dan kesehatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk kembali lagi beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertata di atas pujian-pujian kami Tuhan. Dan pujian kami boleh berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau urapi juga Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hati kami ya Tuhan. Untuk kami dapat menerima firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Engkau urapi, Engkau sertai Tuhan agar sampai di tempat ini untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu besar Tuhan kasih-Mu untuk kita semua Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu mengingat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, amin Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Haleluya Yesus, mari kita naikkan pujian ini dari awal
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan penuh iman katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semua jemaat saya undang sama-sama untuk semuanya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Amin.
perkenan-Mu untuk kami Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan lebih Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan kami tanah hati yang sukacita Tuhan dalam memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya bersukacita. Amin. Oke, belum semuanya melambaikan tangan. Semuanya bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Semuanya sama-sama lambaikan tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah,
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu untuk hidup kami ya Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri
segenap iman kita dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Kami mau serahkan seluruh perkara dan harapan kami ke dalam perkaraku. Amin Tuhan. Semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Amin. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang benar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Mu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Ku. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Ku, dan hidup dalam-Ku, dan hidup dalam-Ku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Selama-lamanya Tuhan, kami mau mengikut Engkau Yesus dalam hidup kami Tuhan. Selamanya juga Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh perkara dan harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatalah hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara pada hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami juga Tuhan akan membawakan korban persembahan Tuhan. Yang pertama, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan dapat selalu berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat semua dipersilakan untuk duduk. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab
banyak Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan. Terima kasih untuk segenap jemaat yang telah memberikan korban persembahan. Mari sama-sama yang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama membacakan doa Bapa kami. Baik, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, semua dipersilakan untuk duduk. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan sebelum saya ajak saudara buka Alkitab, selamat Paskah buat kita semua. Sekali lagi bilang kiri kanan, selamat Paskah. Ya, oke, saudara. Sebelum saya ajak saudara membaca Alkitab, saudara tentu saya informasikan dulu ya saudara mengenai Paskah kita, saudara, itu mengacu kepada Yesus Kristus yang bangkit. Memang dulu saudara begini ya, dulu kita itu menyatukan semua, entah hari Jumat kita bilang Paskah, hari kebangkitan kita bilang Paskah. Saudara, setelah belakangan ini saudara, orang Kristen mulai memisahkan supaya kematian Yesus Kristus itu menyebutnya Jumat Agung. Nah saudara, kalau kebangkitan itu menyebut Paskah. Nah saudara, kenapa kita juga dulu saudara hanya menyebut juga dulu itu Paskah semua? Karena begini, saya tahu bahwa Paskah di dalam Alkitab itu tidak ada mengacu kepada Paskah Kristen. Semua kalau saudara baca tulisan Paskah dalam Alkitab, itu Paskahnya bukan Paskah Kristen, itu Paskahnya orang Yahudi. Ya, jadi saudara, karena orang Yahudi itu merayakan Paskah, saudara, persis juga itu juga Yesus mati. Ya, jadi orang Yahudi sekarang juga mereka merayakan Paskah. Itu mereka sudah mulai dari tanggal 1 nanti sampai tanggal yang ke-8. Ya, tanggal ke-8, nah itu mereka selesai Paskahnya. Nah makanya terbawalah kita, entah Jumat kita bilang Paskah, entah kebangkitan kita bilang Paskah, karena dalam satu paket itu soalnya. Ya, oke, itu sebagai informasi bagi saudara ya. Hari Jumat lalu saya sudah bilang ada dua agama yang merayakan dalam Paskah ini, baik agama Yahudi, agama Kristen. Hanya saja agama Yahudi itu atau orang Israel merayakan Paskah, acuannya adalah mereka keluarnya, pembebasannya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, atau pembebasan mereka dari kematian anak sulung. Nah kalau kita saudara adalah acuannya Paskah kita bukan kepada tanah Mesir, orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi acuan kita adalah kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Oke, itu sebagai informasi buat saudara sehingga tentu saudara dapat memahami bahwa bisa dibilang begini saudara, bahwa satu tipologi saudara atau satu nubuatan juga mengenai orang Israel ditebus oleh Tuhan Yesus, dikeluarkan dari perbudakan di tanah Mesir, disebut Paskah. Itu juga saudara sebetulnya mengacu kepada atau nubuatan kepada Yesus Kristus untuk menebus, membebaskan orang dari dosa. Nah itu gambarannya ya. Oke, saya tidak lama di sana, saudara, kita akan masuk saudara dalam pembacaan Alkitab dalam Yohanes pasal yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita.
Yohanes pasal 20 ayat yang pertama kita baca sampai selesai ya, ayat yang ke-10. Mari bangkit berdiri, dengan kasih Kristus kita akan membacanya secara bergantian ya. Tapi sekali lagi saudara tidak akan dilayani oleh multimedia dalam pembacaan yang pertama. Saudara harus membuka Alkitab saudara dan membaca dalam Alkitab buku atau Alkitab elektronik saudara. Ayat 1, saya ayat 2 saudara. Perikopnya kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, saya sebelum menjelaskan ada banyak saudara, ada 6 poin saya akan membahas buat saudara mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Tapi saya ceritakan dulu konteks kita membaca Alkitab ini, saudara begini. Bahwa saya bilang tadi bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu terjadi dalam momen Paskahnya orang Yahudi. Paskah orang Yahudi itu dia 8 hari ya, 7 hari mereka akan makan roti tidak beragi, makan sayur pahit, makan domba, daging domba, dan minum anggur. Jadi mereka akan mengingat itu pada waktu mereka dikeluarkan, nenek moyang mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, itu selama 7 hari. Nanti hari ke-8 mereka pesta bersuka cita. Itu orang Yahudi. Nah, dalam momen Paskahnya orang Yahudi, itulah Yesus itu ditangkap, disalib, dikubur, dan bangkit. Nah begitu saudara. Jadi dalam momen itu. Nah sebab itu begini. Kalau saudara lihat Yesus itu bangkit terus dari kubur. Nah saudara tentu memahami Alkitab tidak boleh memahami dengan budaya cara orang Indonesia melakukan pemakaman. Orang Yahudi zaman dulu ya saudara, itu makamnya mereka itu saudara apa terlebih saudara makam khusus ini ya, khusus orang-orang yang ya zaman dulu itu strata ekonomi terbagi-bagi saudara, jadi sangat jelas. Nah ingat kubur Yesus itu saudara ada di strata orang kaya. Dia bukan ini saudara, bukanlah orang kaya tetapi ingat Yusuf dari Arimatea ya. Saudara, salah atau tidak? Betul ya. Dia orang kaya, saudara, tetapi orang kaya zaman dulu, itu mereka itu sudah pikirkan sampai mau mati, mereka udah siapkan lahan. Nah makanya sekarang tidak heran saudara, banyak orang berbisnis sekarang, sebelum orang mati dia sudah jual lahan. Dan banyak orang sekarang, sebelum mati juga dia sudah beli lahan pekuburan. Nah begitu ya. Jadi nah itu zaman dulu seperti itu, makanya ketika Yesus itu mati, disalib, yang datang itu adalah orang yang percaya Yesus namanya Yusuf dari Arimatea. Sehingga dia berkata supaya Yesus itu dikuburkan di kuburan dia yang sudah dia siapkan untuk dia harusnya, tapi dia bilang baringkan saja di sana. Oke, kubur itu sudah disiapkan jauh-jauh hari dan kubur itu saya bilang harus dipahami dengan budaya orang Israel.
Orang Israel tidak mengubur mayat itu, saudara, seperti kita vertikal, taruh di dalam tanah. Itu tidak, mereka punya kuburan itu dalam batu. Jadi kuburannya sangat mahal. Karena mesti bayar orang, saudara, bayar orang gali itu batu dengan cara horizontal, bukan vertikal. Dia horizontal, nanti kubur itu masuk, letter L begini saudara, kubur Yesus ya. Jadi kita masuk aja begini saudara, memang sedikit nunduk dikit aja. Nanti kalau Tuhan berkenan saudara akan pergi, pasti dibawa ke sana. Ya, dibawa lihat, tapi sekarang karena peminat orang tur melihat sejarah Alkitab, khususnya kebangkitan Yesus kubur, saya melihat di beberapa video teman-teman itu, mereka itu sekarang sudah dipagar, tidak boleh lagi masuk ke dalam. Jadi, tapi masih bisa lihat gitu ya. Kalau zaman saya dulu di tahun 2012 pertama kali berangkat kalau tidak salah, itu kami masih diizinkan masuk ke dalam. Tapi kan sekarang ini orang animonya besar sekali. Banyak orang setelah mengerti firman, mereka beranimo untuk melihat. Ya, karena Alkitab kita kan saudara tidak hanya bercerita tentang, bukan bercerita tentang dongeng, tetapi bercerita tentang sejarah, fakta. Nah sehingga saudara khususnya tentang fakta kuburan ini. Sehingga orang tuh animonya besar sekali. Nah takutnya mereka itu berpikir ini kan momen sejarah. Jadi kalau orang banyak masuk nanti batunya itu bisa berubah mungkin begitu ya. Nah sekarang biasanya mereka sudah taruh pagar cuma bisa lihat. Nah kalau saya bilang kalau dulu saya itu bisa masuk ke dalam, bisa lihat. Jadi letter L dia ya. Oke, saya cerita ini maksudnya begini. Supaya konteks cerita yang saudara dapat baca tadi, saudara kan bisa lihat Maria, Ibu Yesus dan para murid bisa masuk ke dalam kubur. Supaya saudara tahu, oh kuburnya kayak begitu. Makanya dapatlah cerita ini. Kalau saudara akan memahami dengan konteks kita di Indonesia, masuklah mereka dalam kubur. Wah ngeri kita, kubur kita ditanam di dalam secara vertikal kan. Nah oke, itu saya kasih gambaran sedikit supaya saudara cepat memahami akan Alkitab yang sedang kita baca ini. Nah oke, saya akan tinggalkan itu. Setelah saya jelaskan itu tadi, baik dalam kematian dan kebangkitan Yesus terjadi dalam momen Paskahnya orang Yahudi, sehingga kita juga menyebut Paskahnya kita, sehingga Paskah kita orang Kristen itu berbarengan memang dengan Paskahnya orang Yahudi. Ya, sekalipun acuannya berbeda. Nah, kuburnya juga orang Yahudi berbeda dengan kubur kita sehingga mereka boleh masuk ke dalam. Nah, saya akan bawa saudara pada ayat yang pertama. Mari kembali pada ayat pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Oke ya, dari ayat ini saudara cara juga mereka menutup pintu, saudara itu batunya bulat ya saudara, bulat. Jadi karena dia horizontal, jadi digulingkan aja. Jadi namanya bulat ya. Saudara, jadi nanti mereka cuma dorong, muter ke sana. Kalau saudara biasa lihat kan pintu sekarang pintu geser ya. Begitu. Tapi dia bulat tapi dia mirip kayak pintu, bukan pintu geser tapi dia muter ke sana. Jadi mereka bisa lihat oh pintunya sudah kebuka begitu. Ya, oke, saya akan jelaskan begini. Saya akan lompat ya. Nah oke, saya masuk pada kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita belajar. Saudara, saya bilang tadi mungkin ada 5 pelajaran mengenai kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita belajar pada saat ini. Nah yang pertama saudara, kita belajar mengenai ayat yang pertama. Kebangkitan Yesus Kristus terjadi pada hari pertama minggu itu. Nah hari pertama ini juga kita harus memahami dengan hari pertama orang Yahudi. Kalau kita budaya di Indonesia, hari pertama bagi kita hari Senin. Ya kan saudara? Hari Senin, hari pertama. Tapi orang Yahudi hari pertama bukan Senin. Hari pertama mereka adalah hari Minggu. Karena hari Sabat mereka itu hari ke-7, itu hari Sabtu. Ya, makanya Yesus pada waktu disalib hari Jumat, itu mereka bilang, oh cepat-cepat diturunkan.
Karena tidak boleh ada mayat masih tergantung terus masuk ke hari Sabat. Tidak boleh. Secepatnya diturunkan, dikuburkan, selesai. Nah, kita balik di ayat pertama, saudara. Hari pertama minggu itu. Jadi di minggu itu hari pertama kenanya hari Minggu. Nah, sehingga saudara melalui pelajaran ini, saudara, kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Makanya kita, saudara, begini, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya kita bilang Yesus bangkit di hari keberapa? Hari 3, kenanya di hari Minggu. Sedikit saya kasih pemahaman juga. Saudara, begini, jadi jangan menghitung Yesus itu mati itu dikali dengan 24 jam ya. Karena Yesus mati jam 3 sore, terus orang Yahudi pergantian hari beda dengan kita. Kalau kita pergantian hari itu di jam berapa kita Indonesia? Jam 12 ya, jam 12 lewat 1 ya. 1 detik begitu ya. Kita masuk berganti hari. Nah kalau orang Yahudi berganti harinya jam 6 sore. Jadi ke 6 sore ke jam 6 sore berikut. Nah jadi kalau hari pertama Yesus mati berarti kena di hari Jumat cuman berapa jam sisa hari itu? 3 saja. Nah tapi itu sudah dihitung saudara ya 1 hari. Begitu caranya ya. Nah hari kedua dia full saudara karena dia hari dari Jumat pergi ke Sabtu sore. Nah dari Sabtu sore kembali lagi ke Minggu tidak full lagi. Karena pagi-pagi benar, ya kan saudara, pagi-pagi benar jadi kalau saudara menghitung jam, dia tidak akan nyampe 3 kali 24 jam. Ya, oke, seperti itu saja supaya saudara lihat pagi-pagi benar itu kena di mana? Di hari Minggu. Mereka datang. Jadi pagi-pagi Maria Magdalena, nah, kalau saudara perhatikan ya, kalau yang sangat memperhatikan Yesus ini, itu adalah para wanita-wanita, saudara. Mereka pergi ke sana. Dan bisa dibilang, saudara, wanita-wanita pemberani. Kenapa, saudara? Karena para pria rasul-rasul tidak berani. Tidak beraninya begini, saudara. Karena kan pada waktu Yesus dikubur, itu saudara tahu bahwa Pilatus kan gubernur pada waktu itu di Israel, ya. Di Israel menyuruh supaya orang tua-tua Yahudi berkata, oh katanya nanti pengikutnya akan mengambil mayatnya karena dia pernah berkata dia akan mati dan bangkit. Oh ini kan mereka Mahkamah Agama Yahudi itu paling banyak menduduki kursi ini, jabatan ini kan ada 70 tua-tua dan paling banyak menduduki jabatan di Mahkamah Agama Yahudi itu namanya orang Saduki, maksudnya golongan Saduki, orang Yahudi golongan Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan. Mereka tidak percaya ada namanya kebangkitan orang mati. Jadi orang Yahudi yang golongan Saduki, mereka tahu orang mati selesai ya selesai. Tapi justru mereka bilang, yang ada bukan kebangkitan, mereka mau curi mayatnya. Nah orang-orang Saduki ini bilanglah kepada Pilatus, sehingga Pilatus bilang, ya oke, kalau kalian curiga dia akan dicuri, saya kirimkan pasukan. Jaga itu kubur Yesus. Nah dijaga oleh pasukan Romawi. Nah para pria-pria ini saudara, ya pria penakut berarti saudara. Ya. Ini bukan pria takut istri ya saudara, bukan. Ini pria penakut terhadap tentara Romawi. Karena mereka itu sudah lihat begitu bengisnya Romawi menganiaya Yesus. Sekarang guru saja mereka sudah dianiaya, apatah lagi mereka muridnya. Jadi saudara mereka itu takut ke sana. Tetapi saudara kita lihat ada namanya Maria Magdalena. Dia tidak takut mati demi Yesus. Pokoknya dia pergi, dia tidak berpikir, waduh saya nanti ditangkap atau apapun. Dia tidak peduli. Tapi kita lihat ternyata orang-orang yang pemberani datang kepada Yesus. Justru yang pertama melihat mujizat Tuhan. Amin saudara. Nah dalam hal ini tentu memang kadangkala iman kita saudara diperhadapkan kepada ancaman-ancaman yang kadangkala menakutkan.
tetapi kita bisa melihat Maria Magdalena, saudara, dia tidak takut. Pokoknya namanya iman kepada Yesus. Harus sekali Yesus, tetap Yesus apapun ancamannya. Tetapi orang-orang yang demikian, orang-orang yang bertindak demikian, tapi ternyata orang-orang yang pertama melihat Yesus. Oke, saya tinggalkan iman Maria Magdalena, saya tidak akan bahas sana. Saya kembali kepada hari pertama minggu itu. Saya akan bahas begini, saudara. Hari pertama minggu itu, saudara, menjadi satu momen, saudara, yang digunakan oleh orang pengikut Yesus awal. Saya sedikit sejarahnya ya, saudara, begini. Nah, ini kan Kristen ini kan, kita agama Kristen muncul atau lahir dari agama Yahudi. Jadi Yesus, para rasul, Maria Magdalena dan semua murid-murid lain, saudara, mereka itu berlatar belakang itu agama Yahudi. Nah, ketika mereka ikut Yesus, saudara, orang Yahudi, Saduki tadi juga, mereka memusuhi. Mereka kalau ada di bait Allah, mereka usir, kamu jangan gabung dengan kita. Kamu kan pengikut Yesus. Nah, begitulah, saudara. Nah, sehingga, saudara, pada waktu Yesus itu masih hidup, kadangkala Yesus bela mereka di bait Allah. Yesus mampu berdebat, tetap jadi mereka, para rasul beriman pada Yesus, tapi beribadah di satu rumah yang sama, bait Allah, di hari Sabtu. Tetapi saudara, ketika kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu, nanti kita akan baca ke depan, saudara, atau saudara di rumah baca terus pasal selanjutnya, pasal 21 ini, saudara baca terus. Saudara, ada penampakan Yesus. Nah, beberapa kali, saudara, penampakan Yesus itu terjadi di hari Minggu. Nah, sehingga, saudara, para rasul itu, mereka tidak berkumpul berdoa lagi di bait Allah hari Sabtu, mereka berkumpul hari Minggu. Nah, ketika mereka berkumpul di hari Minggu, Yesus itu menampakkan diri. Kan Yesus itu ketika bangkit, masih berapa hari di muka bumi baru naik ke sorga? 40 hari, ya kan, masih 40 hari, masih makan, masih minum bersama para rasul. Nah, tapi saudara, ketika Yesus menampakkan diri di hari Minggu, itulah titik, saudara, sehingga para rasul, saudara, mulai berkumpul pada hari Minggu. Nah, disitulah, saudara, mulailah kita, saudara, orang Kristen, pengikut Yesus, saudara, mulai beribadah di hari Minggu. Ya, jadi saya cerita tadi, awalnya hari Sabtu, mereka bergabung dengan orang Yahudi, setelah Yesus bangkit, tidak lagi beribadah hari Sabtu, mereka beribadah di hari Minggu. Makanya lahirlah kita, saudara, beribadah di hari Minggu. Coba kita lihat dulu, saudara, di Kisah Rasul 20 ayat 6 sampai 7. Kisah Rasul 20 ayat 6 sampai 7. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Terus. Pada hari pertama dalam minggu itu, apa saudara? Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi para rasul ini, saudara, mulai mengadakan perkumpulan bukan lagi hari Sabtu. Tapi mereka mulai lagi berkumpul beribadah di hari Minggu. Oke, saya berbicara ini, saudara, bagi saudara supaya saudara memiliki, karena begini saudara, kita punya iman, tidak boleh beriman, begini saudara. Iman yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah iman yang berdasarkan firman Allah. Nah, sehingga dalam pengajaran saya kepada saudara saat ini, saudara punya landasan berpikir yang benar tentang, oh saya beribadah di hari Minggu bukan sekedar beribadah Minggu. Ternyata ada sejarahnya dia, sejarahnya seperti ini. Sehingga terjadilah beribadah di hari Minggu. Karena orang Yahudi tidak mau, saudara, bergabung dengan, atau orang-orang percaya awal itu ikut gabung dengan mereka. Mereka tidak mau. Nah, makanya dengan cara inilah, saudara,
menjadi rencana Tuhan tentunya saudara. Bahkan Alkitab berkata hari Minggu itu harinya Tuhan. Nah, oke, kita akan bahas di sana saudara. Sehingga ketika kita memahami kebangkitan terjadi di hari Minggu. Dan selanjutnya para rasul mulai berkumpul di hari pertama minggu itu untuk tujuan beribadah. Jadi begini, pesan saya begini. Bahwa bagaimana kita beribadah di hari Minggu saudara. Itu adalah berdasarkan firman Allah dan Tuhan Yesus menampakkan di hari Minggu. Dan sehingga Tuhan menyuruh orang percaya selalu berkumpul di hari Minggu. Sehingga kita saudara, makanya kita ini saudara beribadah terus di hari Minggu adalah bagian daripada melakukan perintah firman Allah. Karena Tuhan berkata begini saudara, bahwa kita itu, Tuhan berbicara kepada para rasul, mereka harus berkumpul terus di setiap hari Minggu. Nah, saya bawa dulu saudara begini. Jadi hari Minggu itu peristiwa kebangkitan ini saudara, Tuhan Yesus itu menjadi momen saya bilang tadi orang Kristen beribadah di hari Minggu. Makanya kita saudara ketika kita beribadah di hari Minggu itu kita bukan sekedar beribadah di hari Minggu. Tetapi kita juga terus memperingati sebetulnya tentang kebangkitan Yesus. Makanya tentu bagi kita sebagai orang tua kalau anak-anak kan melihat nih kita hidup di saudara di muka bumi ini yang bermacam-macam agama, yang tentu ada agama lain beribadah di hari Jumat, ada agama lain beribadah di hari Sabtu, ada agama lain beribadah di hari Minggu. Kita tentu bisa menjelaskan kenapa kita tidak ibadah di Jumat, kenapa tidak di Sabtu, kenapa kita di Minggu. Tentu kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa kita ibadah di hari Minggu karena itu peristiwanya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai di sana saya akan masuk saudara kebangkitan Yesus Kristus yang berkaitan dengan ibadah. Saya bawa dulu saudara pada Ibrani 10 ayat 25. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Jadi kita akan bahas ini saudara mengenai kebangkitan Yesus kaitannya dengan ibadah orang Kristen hari Minggu. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya bilang amin saudara. Nah kita lihat setelah saudara melihat tadi sejarahnya saudara ada perintah Tuhan. Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena hari Minggu itu sudah jadi harinya ibadah orang Kristen. Haleluya saudara. Jangan menjauhkan diri kata firman Allah. Jadi kalau dia bilang jangan menjauhkan diri memang saudara dari pertemuan ibadah kita. Karena memang kita ini punya kehendak bebas untuk memilih menjauhkan diri dari ibadah atau kita juga punya kehendak bebas untuk mendekatkan diri kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Tentu dalam poin yang kedua ini yang Tuhan harapkan bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui cara penebusan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya, selanjutnya jangan sampai kamu tidak beribadah itu kata Tuhan. Karena kebangkitan Kristus itu berkaitan dengan ibadah orang Kristen saat ini. Haleluya. Karena dia berkata begini, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi memang ternyata ada orang yang sudah percaya Yesus Kristus, tapi membiasakan diri tidak beribadah. Di Sulawesi Utara, berapa hari lalu, hari Kamis kalau tidak salah ya, Kamis atau Rabu, itu terjadi gempa bumi cukup kuat. Nah kan begitu, cukup kuat. Sehingga ya mungkin iseng ya, mereka suka bikin video, kenapa
kursi sampai ditaruh sudah sampai keluar gereja, sampai mendekati di pinggir jalan. Mereka suka iseng bilang begini, kan gempa bumi kemarin, hari ini Jumat Agung. Udah pasti yang pemabok, yang setahun sekali ibadah, cuma Natal, pasti mereka akan datang di Jumat Agung. Karena habis gempa bumi. Kan gitu kan. Semua pasti sadar karena kan ada video yang beredar orang-orang yang di dalam penjara kan divideoin sama ada salah satu polisi kan, videoin semua panggil Tuhan, tolong keluarkan kami di sini. Nah, karena gempa bumi, pada waktu ndak gempa bumi ndak panggil Tuhan, waktu gempa bumi panggil semua itu Tuhan. Jadi mereka pikir pasti banyak yang datang ibadah. Nah, gitu saudara. Nah, jadi tentu saudara ada orang memang membiasakan diri. Tetapi saudara dengan peristiwa-peristiwa itu ada banyak cara Tuhan memang saudara. Saya pernah katakan begini, namanya saudara dan saya sudah percaya Yesus, sudah ada dalam golongan orang selamat, sudah disebut anak Tuhan. Tuhan akan pakai banyak cara untuk membuat kita datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Amin saudara. Dengan caranya Tuhan. Tuhan akan bikin itu karena dia tahu kamu itu orang selamat. Kalau kamu orang selamat, kamu harusnya hari Minggu sebagai hari kebangkitan Tuhan. Itu kamu harus datang beribadah. Nah, oke, itu dia saudara. Jadi kebangkitan kita bahas saudara berkaitan dengan ibadahnya orang Kristen. Itu terjadi hari Minggu sehingga Tuhan memerintahkan supaya orang Kristen jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang dimana ibadah itu kita langsungkan di hari Minggu sebagaimana Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita lihat lagi saudara, coba kita lihat ayat ini lagi ya. Dan semakin giat melakukannya. Saudara perhatikan nih saudara. Jadi Tuhan itu menyuruh orang percaya semakin giat melakukan. Mungkin dulu mungkin tidak giat, tapi sekarang kamu harus giat. Ada tujuannya. Kenapa? Karena firman Allah berkata menjelang apa saudara? Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan itu maksudnya apa saudara? Hari Tuhan juga disebut hari Minggu, tapi kalau ini beda. Hari Tuhan yang mendekat menyangkut hari kedatangan Yesus kedua kali. Saudara nanti selesai kebangkitan ini baru saya akan bahas lagi mengenai akhir zaman ya. Karena kan saudara mau tidak mau, saudara harus lihat secara teks. Dalam Matius 24 saudara baca di sana, saudara tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, gempa bumi, peperangan. Dan peperangan terjadi di Timur Tengah loh saudara. Yang harus kita lihat. Nah kalau kita lihat saudara, frekuensi terjadi peperangan itu bukan berkurang loh saudara. Itu dia meningkat. Nah ini kan tanda kedatangan Tuhan kedua kali semakin dekat. Nah seharusnya kita orang Kristen ini saudara melihat tanda-tanda ini menjelang hari Tuhan yang dekat, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, harusnya firman Allah berkata ibadah ini kita semakin giat melakukannya. Haleluya saudara. Giat melakukan, giat mengisi neraca hidup kita. Harus giat saudara. Memang saya pernah bilang begini, semua kita di tempat ini sebagai orang percaya Yesus pasti terangkat masuk sorga semua. Amin. Tapi menentukan tempat tinggal kita di sorga, tinggalnya di mana? Di kota atau di desa, saudara. Karena itu langit bumi baru, bukan roh. Tinggalnya di desa atau di kota, saudara, itu ditentukan dengan selama kita percaya Yesus, apakah kita giat melakukan firman Allah. Neraca kita berapa banyak? Haleluya saudara. Itu menentukan saudara. Jadi ini juga kita perlu pikirkan. Beribadah hari Minggu bagian daripada saudara mengisi neraca hidup kita. Tetapi saudara untuk mengisi neraca hidup kita tidak terbatas kepada hari Minggu. Ada begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Untuk kita berlomba giat melakukannya. Karena itu membuat neraca kita bertambah. Neraca itulah modal kita, bukan selamat ya. Modal kita ketika masuk sorga, Yesus datang kedua kali. Yesus kan berkata, rumahmu ini loh besar. Oh kita kaget, kok besar Tuhan? Kenapa rumah saya besar Tuhan?
Lah karena kamu selama jadi percaya Yesus, kamu giat melakukan firman Allah. Amin. Kita terheran-heran. Waduh. Mau rumah di sorga, di kota atau di desa? Di langit bumi baru jemaat Tuhan. Mau tinggal di kota atau di desa? Mau rumahnya besar atau kecil? Kan tidak ada di antar kita berpikir, oh saya mau rumahnya kecil saja. Pasti semua kita sudah pengen rumahnya besar, pengen rumahnya besar. Tapi kalau di bumi, saudara, kita punya rumah besar, puji Tuhan. Tapi kalau kita juga sudah tua, aduh, pembantu pulang, aduh, kita ngurusnya, gitu ya, aduh gimana ya. Saya sendiri masih umur begini, tadi sudah di bawah, aduh mama, saya teriak, kenapa? iPad ketinggalan, aduh mau naik udah rata. Udah mulai saudara, umur 50 lebih, lutut mulai ini. Ya. Tapi kalau kita sudah di sorga, tidak ada capeknya. Selalu kalau rumah itu besar mau apapun, selalu kita lihat kata Alkitab ya, selalu sukacita. Selalu sukacita. Tidak menjadi beban. Amin saudara. Nah oke, kita kembali kepada ini saudara. Jadi kebangkitan Yesus Kristus berkaitan dengan ibadah orang Kristen hari Minggu. So bagaimana saudara kita melihat hari Minggu ini suatu hari memperingati kebangkitan Kristus. Sehingga Tuhan berkata, biarlah hari Minggu ini kita giat melakukan untuk beribadah. Karena Tuhan tidak lama lagi datang. Pasti saudara, tidak lama lagi datang. Tapi kalau Tuhan datang, saya sering bilang, saya sangat yakin, percaya kita semua pasti masuk surga. Amin. Pasti semua. Yang penting sampai di sana nanti kita saling tanya, rumah kamu di mana? Rumah kamu di mana? Kan kita saling tanya kan saudara. Kita kan saling kenal saudara. Rumah kamu di mana? Rumah Pak Gembala di mana? Oh di sana, di kecamatan sana. Terus saya tanya, rumah kamu di mana? Saudara bilang, di ibu kota. Oh kok terbalik ya saya bilang. Saya tidak bisa protes. Atau saya bilang ke malu-malu mungkin saya datang pada Tuhan Yesus kan. Apalagi saya pendeta. Saya mungkin deketin dulu Petrus, Rasul Petrus kan. Pak Petrus, kenapa itu waktu di bumi dia itu jemaat saya layani loh. Saya gembalanya. Tapi kenapa dia tinggal di ibu kota, saya di kecamatan. Nanti Petrus bilang, saya buka catatan dulu ya. Kasih lihat, ini catatan kamu. Oh ternyata catatannya dia lebih banyak melakukan firman Allah dari kamu. Wah udah saya, ya. Nah itu yang sering saya ulang-ulang, di sorga ada penyesalan atau tidak? Ada, masih ada penyesalan. Penyesalannya adalah, dan penyesalan kekal, tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa bilang, aduh kalau gitu saya mau isi neraca lagi ya, udah tidak bisa. Kita cuma diberi kesempatan isi neraca pada waktu di bumi saja. Amin. Selagi kita di bumi. Oke, saudara. Mari kita kembali lagi, saudara. Tadi kita melihat dalam Ibrani 10. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan badani terbatas gunanya. Tapi bukan tidak ada gunanya. Ini bicara olahraga. Olahraga itu, saya kalau pergi ke dokter ini pasti dibilang, Pak Pendeta olahraga ya. Karena memang ada manfaatnya, tapi terbatas. Tapi juga kita harus olahraga, saudara. Mesti olahraga juga. Ya. Kita sudah jam 9 ibadah pagi. Ya. Saudara bangun jam 6, mungkin masih bisa tuh. Keliling-keliling. Kalau saudara dari jarak jauh, datang aja jam 6 pagi olahraga di kota wisata ini masih oke. Keringat gimana tuh, ada kamar mandi di atas. Bisa mandi di sini di atas.
Tapi Alkitab bilang terbatas. Tapi harus olahraga. Tetapi kalau ibadah apa saudara? Tetapi baca 2-3. Tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal. Amin. Kalau saya berolahraga itu hanya untuk saya. Dia tidak akan berdampak kepada istri saya. Tidak akan berdampak kepada anak-anak saya. Tidak saya olahraga tidak akan berdampak buat saudara. Tetapi kalau saya beribadah, itu akan berguna kepada istri, berguna kepada suami, berguna bagi anak-anak, berguna bagi orang tua. Berguna dalam segala hal, kata firman Allah. Haleluya. Bahkan berguna dalam waktu kita hidup di muka bumi ini, juga berguna terlebih pada kekekalan hidup kita di sorga. Amin. Jadi betapa luar biasa saudara, kita ini saudara dalam memperingati kebangkitan Yesus Kristus terjadi di hari Minggu. Dan Tuhan berkata beribadahlah kamu, dan kita beribadah di hari Minggu ini. Dan ternyata firman Allah berkata ibadah itu berguna di dalam segala hal. Dan juga, dia bilang apa saudara? Berguna dalam segala hal karena apa saudara? Mengandung janji. Nah ini yang saya bilang tadi saudara, ibadah itu mengandung janji. Nanti saudara akan lihat dampaknya, bedanya saudara atau janji ini itu khususnya saudara kita beribadah. Nanti saudara akan dan saya ketika masuk surga, Tuhan akan kasih lihat begini, selama kamu percaya Yesus, ini ibadah yang kamu lakukan loh. Itu tercatat semua. Istilah coba seandainya begini, selama 1 tahun Tuhan catat semua ibadah kita hitung aja di hari Minggu. Berapa kali kita ibadah di 1 tahun di hari Minggu, itu ada semua. Nah itulah membuat saudara jadi perbedaan di antara kita. Bagian dari neraca seseorang itu. Dia bilang, ternyata saya datang ibadah itu bukan sekedar saya hanya datang memuji Tuhan. Saya diberkati di bumi, tetapi ternyata itu mengandung janji dihitung oleh Tuhan pada kekekalan itu. Itu janji Tuhan. Nah itu makanya kita, coba kita lompat dulu, pindah ayat dulu di 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca ini. Ini giat melakukan, tapi melakukan pekerjaan Tuhan ya. Termasuk ibadah yang saudara dan saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita baca, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tapi garis bawahi jerih payah yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Termasuk dalam kita beribadah. Pokoknya hal-hal yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Sehingga saudara sekali lagi. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus ini. Terjadi di hari Minggu dan kita beribadah di hari Minggu. Karena memang Tuhan menyuruh kita untuk beribadah di hari Minggu. Tetapi apapun yang kita lakukan, Tuhan suruh kita lakukan, Tuhan bilang jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan pasti berkati kita. Di bumi pun Tuhan berkati. Coba di bumi pun Tuhan bilang apa? Dalam Yosua, Keluaran 23 ayat 25. Di bumi pun Tuhan berkati. Apatah lagi saudara pasti di dalam kekekalan di sorga. Coba kita baca dulu. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan apa saudara? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin, saudara. Itu di bumi, saudara. Beribadah di bumi pun diberkati Tuhan. Satu lagi, saudara. Yosua 24 ayat 14. Tidak usah baca ini karena panjang saudara, panjang. Ini juga bicara ibadah. Tapi saya selesaikan, saya baru lihat jam, ternyata saya tinggal 5 menit. Ya.
Waktu tinggal 5 menit. Saya selesaikan topik ini. Poin yang pertama ini. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus terjadi di hari Minggu. Dan hari Minggu itu menjadi harinya ibadah orang Kristen. Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah saudara, saya akan bawa begini saudara. Karena, ibadah itu saudara sebagai bukti atau ekspresi iman kepada Tuhan. Jadi kita beribadah itu karena sebagai bukti ekspresi iman. Karena iman itu saudara dikatakan iman tanpa diekspresikan atau iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah kita berkata, oh saya orang Kristen, saya orang percaya Tuhan. Tapi mana bukti ibadahmu? Oh saya tidak ibadah. Berarti imanmu mati. Kan begitu saudara. Makanya kita beribadah itu bagian daripada ekspresi iman kita. Yang berikut saudara, sebagai bukti kita, kata Alkitab, kita mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi kalau yang tadi itu sebenarnya di Yosua ya, yang saya bilang tadi Yosua 24, tapi tidak usah dibaca karena dia panjang. Sebagai bukti ekspresi iman, kita ingat ya waktu Yosua itu mereka datang beribadah kepada Tuhan. Lanjut lagi ayat 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah ini mari kita baca 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Oke, jadi ini prinsip ya saudara. Kita beribadah di sini bukan hanya sebatas bukti saya mengasihi Tuhan, tetapi jangan sampai di sana. Karena siapa lebih dulu mengasihi kita? Tuhan. Amin. Jadi kita datang beribadah sebagai bukti iman kita karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau kita ada dalam ibadah saat ini bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita beribadah karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Saya pernah menganalogikan kepada kita, anak-anak khususnya, kepada anak-anak. Anak-anak saudara harus lihat. Orang tua bilang, kamu hormati orang tua, kamu mengasihi orang tua. Bukan supaya orang tua mengasihi kamu. Karena orang tua sudah lebih dulu mengasihi kita. Dari kandungan, segala perhatian, pengorbanan, sudah orang tua lebih dulu. Jadi anak-anak tidak boleh begini, oh saya mau mengasihi orang tua, tapi kamu harus kasih saya juga ya. Tak boleh, tidak usah pertanyakan itu. Kita sebagai anak mengasihi orang tua karena memang dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Nah demikian kepada Tuhan saudara, Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Makanya kalau kita beribadah kepada Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Selanjutnya lagi saudara firman Allah saudara berkata begini. Kita beribadah sebagai bukti orang yang sudah diselamatkan. Karena memang kita sudah diselamatkan makanya kita beribadah di hari Minggu. Para rasul semua saya ceritakan tadi. Orang-orang semua. Saudara kapan saya pernah bilang itu ya. Saudara jangan lupa saudara bahwa agama Yahudi dan agama Kristen, agama Yahudi duluan. Tapi saudara perhatikan saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus ketika mereka beribadah. Saudara lihat sekarang, agama paling besar sekarang di dunia adalah agama apa saudara? Agama Kristen. Iya kan saudara? Agama Kristen. Nah saudara dalam hal ini kita bisa melihat kenapa dia jadi besar. Karena memang orang-orang dari awal, dari para rasul, bapak-bapak rohani, orang-orang percaya, mereka ikuti firman Allah. Bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, beribadah di hari Minggu. Dan banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Tentu bagi kita semua, dalam keluarga kita, saling kita mengingatkan bahwa hari Minggu adalah hari memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari itu adalah hari yang dipakai para rasul beribadah. Dan kita juga orang percaya kepada Kristus beribadah di hari Minggu. Amin. Tuhan berkati. Bilang kiri kanan, kita terus beribadah di hari Minggu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, waktu saya sudah habis. Nanti kita lanjut lagi minggu depan membahas tentang kebangkitan kemanusiaan Yesus Kristus. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan.
Betapa luar biasa kami boleh berkumpul satu dengan yang lain di dalam rumah-Mu saat ini Tuhan, untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Setiap hari Minggu bahkan kami diingatkan terus oleh Tuhan melalui ibadah-ibadah. Yesus sudah bangkit untuk kami. Yesus sudah bangkit menyelamatkan kami. Sebab itu kami hanya berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Biarlah hidup kami Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat. Kami akan menggunakan waktu-waktu yang sisa untuk kami terus beribadah kepada-Mu. Karena kami percaya kami adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang akan tinggal kekal dalam kerajaan-Mu di sorga yang kekal. Terima kasih. Sekarang hamba berdoa kepada-Mu Tuhan. Setiap kami yang telah datang saat ini, ada pergumulan demi pergumulan secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, di dalam keuangan, dalam pekerjaan, atau apapun jenis pergumulan kami anak-anak-Mu. Di tempat ini kami taruh semua pergumulan itu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di dalam-Mu ya Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada kesembuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu, berkat-Mu bagi kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami yang kekal. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan. Yang kedua, mari dengan kasih Kristus, Saudari Maria boleh pimpin dalam doa dan petugas persembahan boleh maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas berkat dan perkenanan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh memuji, menyembah dan menerima sebagian daripada firman-Mu Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini dan kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Ku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Puji Tuhan, terima kasih untuk segenap jemaat yang telah memberikan korban persembahan. Dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan selalu memberkati untuk pelayanannya. Dan terima kasih juga untuk dari WL, Singer, tim pen musik, tim Asyar, dan tim Mulmedia. Dan segenap jemaat yang telah hadir sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam, Kota Wisata. Minggu ini dilaksanakan puasa Daniel selama 3 hari, pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.
Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Koprib di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau sekretariat. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja yang sudah tertera di bawah ini. Demikian untuk pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Dan nanti dengan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu sepanjang minggu ini, kembali kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Di tempat ini kami mau berkata, Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami, segala rencana anak-anak-Mu, juga kami taruh ke dalam tangan-Mu. Setiap rencana kami masing-masing, kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang berdaulat dalam rencana kami masing-masing.
dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Doa kami pada hari Selasa, Rabu, Kamis, kami semua akan mengadakan doa puasa Daniel. Tuhan tolong kami, setiap pergumulan demi pergumulan, Tuhan juga akan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah pagi kami saat ini. Dan kami mau terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anakmu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga segala berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.